Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4 analisis dan perancangan sistem. Di bab 4 ini adalah analisis sistem, yaitu berdasarkan hasil observasi menjelaskan bahwa setiap akhir bulan selalu melakukan pencatatan penjualan sepatu pada semua merek sepatu yang terjual, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran jumlah penjualan di bulan berikutnya. Setelah itu, hasil analisis. Hasil analisis yaitu teknik tersebut menggunakan jumlah penjualan sepatu di toko start. Proses prediksi yang dibangun akan menghasilkan data keluaran yang informatif berupa hasil prediksi, kecenderungan berupa nilai forecast mean absolute deviation atau dalam kurung MAD, dan mid absolute percentage error atau MAFE. Dengan penggunaan metode double moving average, diharapkan sistem yang akan dikembangkan mampu memperbaiki hasil prediksi, sehingga dapat bekerja dengan efektif dalam memprediksi penjualan sepatu dari hasil analisis. Sistem memprediksi hasil penjualan sepatu menggunakan double moving average harus dapat melakukan dua tahap, yaitu sistem dapat melakukan entry data yang akan diprediksi. Yang kedua, sistem dapat laporan hasil prediksi. Dan sekarang deskripsi sistem. Deskripsi sistem itu yaitu sistem yang dibangun adalah aplikasi sistem prediksi penjualan sepatu pada toko start menggunakan metode double moving average. Sistem bertujuan untuk mengurangi rasio antara jumlah sepatu yang masuk dan keluar atau terjual. Sistem ini akan menghasilkan nilai keluar berupa hasil data yang sudah dilakukan atau diprediksi. Sistem prediksi digunakan oleh pihak toko start untuk menentukan rasio prediksi penjualan sepatu yang akan diberikan. Berdasarkan hal tersebut, sistem ini terdiri dari beberapa entitas, yaitu admin. Admin ini yaitu merupakan entitas yang bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya sistem yang sesuai dengan tujuan pengembangan sistem itu sendiri. Yang kedua, pemilik toko start, yaitu dapat mengetahui laporan hasil prediksi penjualan sepatu. Dan di sini sudah ada flowchartnya, yaitu mulai data penjualan sepatu periode sebelumnya, prediksi dengan metode double moving average, tampilan hasil prediksi, laporan hasil prediksi penjualan sepatu. Yang pertama, masukkan nilai data aktual pada periode sebelumnya yang nantinya akan tersimpan di dalam database. Kemudian memilih data periode sebelumnya yang akan digunakan untuk proses dengan metode double moving average berdasarkan data yang sudah tersimpan di database. Yang selanjutnya, memasukkan data yang akan diprediksi atau data uji. Yang keempat, sistem melakukan forecasting data uji yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kelima, sistem mengeluarkan output prediksi. Secara umum, double moving average merupakan salah satu peramalan time series dengan melihat data trend. Pertama kali dilakukan moving average, kemudian dilakukan lagi moving average untuk data yang sudah di moving average pertama kali. Berikut adalah diagram alir metode double moving average, yaitu mulai input data aktual, menghitung nilai S, T, ST, AT, dan BT, menghitung nilai ramalan FT tambah M, evaluasi kesalahan prediksi dengan MAD dan MAFE, hasil prediksi selesai. Keterangannya yaitu yang pertama, masukkan data aktual hasil penjualan sepatu. Yang kedua, menentukan jumlah periode yang akan digunakan untuk menghitung nilai S, ST, AT, BT. Setelah data trend diperoleh, selanjutnya menghitung hasil lamaran dengan cara hitung kesalahan prediksi menggunakan mean absolute deviation atau MAD dan mean absolute percentage error atau MAPE. Yang keempat yaitu nilai hasil prediksi. Di sini yang nomor 4.3, perhitungan double moving average. Perhitungan untuk double moving average dari data tabel di bawah
Hitunglah double moving average, lakukan peramalan 4 periode ke depan dengan M1, M2, M3, dan M4. Kita mengambil peramalan untuk 4 bulan ke depan, atau dalam kurung 4 dikali 4. Maka perhitungan dilakukan dengan melakukan prediksi menggunakan M4 terlebih dahulu. Di sini di tabel sudah ada merek sepatu Adidas, harganya 85.000, kode sepatu tahun 2019. Di sini sudah ada bulannya, bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. T ini yaitu bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, dan seterusnya. Penjualan unit ini yaitu hasil penjualan yang sudah terjual di bulan Januari sebanyak 56, Februari 53 sepatu, Maret 66 unit sepatu, April 64 unit sepatu. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama yaitu kita harus menghitung rata-rata gerak pertama yaitu S. S itu yaitu gerak-gerak pertama yang disebut dengan moving average. Menghitung gerak-gerak pertama. Di sini sudah ada rumusnya. MT sama dengan YT tambah YT kurang 1 tambah YT tambah N tambah 1. Yaitu MT ini yaitu 56 tambah 53 tambah 66 tambah 64. Kenapa di situ ditulis 56 tambah 53? Kita menambahkan di bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Maret, April. Kita menghitung sampai di bulan April. Berarti kita menghitung sampai bulan April. Berarti di sini kita menulis 56 tambah 53 tambah 66 tambah 64 sama dengan dibagi 4 sama dengan 239 dibagi 4. Yaitu dapatlah hasilnya 59.75. Dan begitulah seterusnya. Dan setelah itu kita hitunglah 53 tambah 66 tambah 64 tambah 60 dibagi 4 sama dengan 243. Kenapa harus kita hitung yang 56 lagi? Karena kita menambahkan yang 53. Soalnya yang 56 kita sudah dapat hasilnya yang di bulan Januari. Jadi kita harus menambahkan yang 53 tambah 66 tambah 66 tambah 64 tambah 60 sampai Mei tambah 60 dibagi 4 sama dengan 243 dibagi 4 sama dengan 60.75. Dapatlah 60.75. Dan begitulah seterusnya sampai dengan penjumlahan 50, sampai dengan penjualan unit sepatu yang Desember 50. Yang nomor 9, 68 tambah 58 tambah 52 tambah 50 dibagi 4 sama dengan 228 dibagi 4 sama dengan 57. Sampai Desember kita menghitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sampai dapatlah hasilnya 59.75, 60.75, 64.25, 66.25, 69.25, 71.25, 69, 63.5, 57. Sehingga diperolehlah hasil rata-rata gerak pertama. Dan seperti ini. Ini Pak. Dan diperolehlah hasilnya. Kita kan meramal 4 bulan ke depan. Jadi kita menulisnya mulai dari di bulan April. Kita menulis mulai dari di bulan April yaitu 59.75 di bulan April. Karena kita mencari rata-rata bergerak pertama. Jadi kita menulis di bagian April 64. Penjualan unit 64 ST yaitu gerak pertama. Kita menulis hasil yang sudah kita dapat tadi yang di gerak pertama itu kita tulis di ST, kita tambah tabel di ST dan kita tulis di bagian April karena kita mencari gerak-gerak pertama. Seterusnya langkah selanjutnya yaitu kita
mencari hasil rata-rata gerak kedua, yaitu double moving effect dengan rumus berikut. MT sama dengan MT tambah MT kurang 1 tambah MT tambah N kurang 1 dibagi N, yaitu menghitung rata-rata gerak kedua. Contoh di sini sudah ada hasil yang ST tadi. Hasil yang ST yaitu hasil yang gerak-gerak pertama itu kita tambahkan sampai bulan 4 ke depan. Seperti 59.75 ditambah 60.75 ditambah 64.25 ditambah 66.25 dibagi 4 sama dengan hasilnya 251 dibagi 4 sama dengan 62.75. Dan begitulah seterusnya. 60.75 ditambah 64.25 ditambah 66.25 ditambah 69.25 dibagi 4 sama dengan 260.5 dibagi 4 dapatlah hasilnya 65.125. Kita ini mencari rata-rata gerak kedua, yaitu double moving effect. Dan begitulah seterusnya. Ketika kita sudah mendapat hasilnya sampai dengan 71.25 tambah 69 tambah 63.5 tambah 57 dibagi 4 sama dengan 260.75 dibagi 4 sama dengan 65.1875 itu. Ketika kita sudah mendapat hasilnya, maka kita nambah tabel yaitu S double T yaitu rata-rata bergerak kedua. Seperti yang di tabel rata-rata bergerak kedua. Ketika kita sudah mendapatkan hasil yang rata-rata gerak kedua itu, maka kita menulisnya di tabel. Yaitu kita menulisnya 4 bulan dari rata-rata gerak pertama ini yang ST ini kita menulisnya 4 bulan ke depan. Seperti di Juli, kita menulisnya di Juli karena 4 bulan ke depan dari rata-rata gerak pertama. Langkah selanjutnya kita mencari nilai konstanta atau AT. Menghitung nilai konstanta ini rumusnya AT sama dengan 2 ST dan S double T. Di sini sudah ada 2 kali 66.25 dikurang 62.75. Jadi nilai ST ini dikurang dengan 2 kali nilai rata-rata gerak pertama dikurang dengan nilai rata-rata gerak kedua. Di sini sudah ada 2 kali 66.25 dikurang 62.75 sama dengan 69.75. Nilai ST dikurang dengan nilai S double T yang di bulan Juli yang penjualan unitnya terjual 74 dan ST-nya mendapatkan hasil 66.25 dan S double T-nya mendapatkan hasil 62.75. Di sini rumusnya AT sama dengan 2ST dikurang S double T. Yang di nomor 1 2 kali 66 di bulan Juli 2 kali 66.25 dikurang 62.75, yaitu 66.25 dikali 2 dapatlah hasil 132.5. Jadi setelah itu dikurang dengan 62.75 sama dengan 69.75. Begitulah kita mencari nilai konstantanya. Kita kalikan dulu, habis kita kalikan baru kita kurangkan. Kita kurangkan hasil ST itu rata-rata gerak pertama, terus kita kalikan dengan rata-rata gerak kedua. Begitulah mencari nilai AT-nya.
Dan begitulah seterusnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai konstantanya, maka kita lihat tabel nilai konstantanya. Seperti tabel di sini. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai konstanta Slovè dan Pramalan dengan mengambil nilai dari rata-rata gerak pertama dan rata-rata gerak kedua. Seperti di bawah ini, menentukan nilai konstanta Slovè dan Pramalan. 2 per N dikurang 1 sama dengan dalam kurung ST dikurang S double T. Di sini sudah ada contohnya. 2 per 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 66,25 dikurang 66,25 dikurang 62,75. Yang di bagian ST dan double ST di bagian Juli tadi. Bagian di Juli tadi. Maka 66,25 dikurang 62,75 sama dengan 2 per 3 dalam kurung 3,5 sama dengan 7 per 3 sama dengan 2,333. Di sini di nomor 1, 2 per 4 dikurang 1 sama dengan 66,25 dikurang 61,75, yaitu di bulan Juli ini ST dan S double T, nilai rata-rata bergerak pertama dan nilai rata-rata bergerak kedua. Sama dengan 2 per 3. Kenapa dapat 2 per 3? Yang dari 2 per 4 dikurang 1 ini 2, 4 dikurang 1, 3, jadi 2 per 3. Dalam kurung 3,5. Kenapa dapat 3,5? Karena dikurang 66,25 dikurang 62,75, dapatlah hasilnya 3,5. Sama dengan 7 per 3. Kenapa dapat hasil 7 per 3? Karena 3,5 ini dikali 2, dapatlah hasilnya 7 per 3. 3 ini sudah ada di 3 sini. Nggak nampak ya. Maka dapatlah hasilnya 2,3333 dan begitulah seterusnya. Di nomor 2 pun begitu juga. 2 per 4 kurang 1 sama dengan 69,25 dikurang 65,125 yang di bulan Agustus ST dan S double T, nilai gerak-gerak rata pertama dan nilai rata-rata gerak kedua. Sama dengan 2 per 3 dalam kurung 4,125 sama dengan 8,25 per 3, dapatlah hasilnya 2,75. Dan begitu juga di nomor 3. 2 per 4 kurang 1 sama dengan 71,25 yang di bulan September. 71,25 dikurang 67,75 sama dengan 2 per 3 ini, ya 2 per 3 ini 2. Kenapa dapat 3? 4 dikurang 1, 3, dapatlah hasilnya 3,5 sama dengan 7 per 3, dapatlah hasilnya 2,3. Maka diperolehlah hasilnya seperti tabel ini. Tabel ini, Pak. Nilai yang nilai konstanta Slovè dan Pramalan itu. Maka kita dapatlah tabelnya 2,33 yang di bulan Juli,
yang di bulan Agustus 2.75, yang di bulan September 4.125, yang Oktober 2.33, yang di November 3.166 dan 5.4583. Sekarang kita menentukan nilai peramalan dengan mengambil nilai konstanta A dan nilai koefisien B dengan rumus berikut. FT ditambah P sama dengan AT ditambah BTM. Di sini sudah ada nilai dari double moving average, yaitu S double T 6. Yang nilai double moving, bukan double moving average, tapi moving average rata-rata bergerak pertama, yaitu ST 69 yang di bulan Juli. Yang di bulan Agustus, karena kita yang di bulan Agustus 6 di bulan Agustus sampai di bulan Juli nih. 69. Di bulan Agustus 69 titik. Di sini FT tambah P sama dengan AT tambah BTM, yaitu 69.75, yang S double T, yang A ini 69.75 ditambah 2.33. Maka kita tambahkan yang di bulan Juli, yang nilai dari A ditambah B ini. Kita tambahkan nilai A ditambah nilai B ini, maka dapatlah hasilnya 72.0833. Dan begitu juga seterusnya, yang di bulan Agustus kita tambahkan nilai A 73.375 ditambah 2.75, maka dapatlah hasilnya 76.125. Maka dapatlah hasilnya 72.0833, 76.125, 78.875 dan seterusnya. Maka diperolehlah hasil seperti di bawah ini, Ford peramalan. Maka kita sudah mendapatkan Ford peramalannya. Sekarang kita menentukan peramalan 4 periode yang akan datang, M1, M2, M3, M4, dan inilah rumusnya. FT sama dengan A tambah B dalam kurung M, yaitu nilai mana ya? Di sini di bulan Desember 48.8125 ditambah dalam kurung negatif 5.4583 dalam kurung 1. Maksudnya yaitu 48.8125 dalam kurung negatif 5.458. Di sini kan sudah ada rumusnya, A tambah B dalam kurung M, yaitu kita menambahkan 48.8125 yang di bulan Desember ditambah negatif 5.4583 dalam kurung 1. Yang di bulan Desember ini hasil yang dari 48 ini dan yang negatif 5 nih kita tambahkan, kita bagi 1. Soalnya kita akan mencari peramalan 4 bulan ke depan, yaitu seperti yang di bawah ini, 48.8125 ditambah negatif 5.4583 dikali 1, maka dapatlah hasilnya 43.3541.
Yang di nomor 2, 48.8125 ditambah dalam kurung negatif 5.4585 dikali 2, maka dapat hasilnya 37.8958. Dan begitulah seterusnya. Setelah dikali 2, dikali 3, dikali 4. Maka dapatlah hasilnya. Hasil peramalannya di bulan Januari 99.04166667, yaitu 100 pasang sepatu. Yang di bulan Februari 90.9583, yaitu 91 pasang sepatu. Yang di bulan Maret 82.875 sama dengan 83 sepatu. Yang di bulan April 74, 79, 16, 75 buah sepatu. Untuk penjualan sepatu pada bulan Januari yaitu 100 pasang sepatu, untuk bulan Februari 91 pasang sepatu, untuk bulan Maret 83 pasang sepatu, dan untuk bulan April sebanyak 75 pasang sepatu. Maka kita sudah mendapatkan hasil peramalan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, yaitu 100 pasang sepatu, 90 pasang sepatu, 91 pasang sepatu, 83 pasang sepatu, dan 75 pasang sepatu. Maka itulah hasil peramalan di 4 bulan ke depannya. Kita sudah mendapatkan hasil peramalannya. Sekarang kita memasuki perancangan sistem. Tahap ini akan membahas mengenai konteks diagram dan follow diagram, perancangan database, dan interface aplikasi. Diagram konteks terdiri dari proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem dan output. Seperti ini. Admin, jumlah penjualan sepatu, hasil prediksi, sistem prediksi penjualan sepatu, laporan prediksi pemilik toko. Pada diagram konteks gambar 4.3 merupakan gambaran sistem secara garis besar, di mana terdapat dua entitas luar biasa, entitas luar yang berhubungan dengan sistem, yaitu admin merupakan pihak yang memasukkan data penjualan sepatu yang diprediksi untuk mendapat hasil prediksi. Yang kedua, pemilik toko merupakan pihak yang dapat melihat laporan hasil prediksi. Dan DFD level 0. Proses pertama adalah proses manajemen data yang diinputkan oleh admin, dan total sepatu yang diinputkan oleh admin digunakan untuk proses prediksi. Yang proses kedua adalah perhitungan double moving average, yaitu proses perhitungan prediksi dan total penjualan sepatu yang menggunakan metode double moving average. Yang proses ketiga adalah proses penentuan mean absolute deviation dan mean absolute percentage error. Proses keempat adalah proses laporan hasil prediksi, yaitu proses pembuatan laporan dari daftar hasil prediksi yang telah dilakukan admin. Di sini sudah ada gambarnya. Di sini sudah ada admin, jumlah penjualan sepatu, hasil prediksi. Di sini sudah ada manajemen data, perhitungan DMA, perhitungan MAT dan MAVE, laporan pemilik toko. Di sini gambar 4.4 DFD level 0 sistem aplikasi penjualan sepatu, dan DFD level 1 proses 2. Yang proses 2-nya di sini sudah ada gambarnya. Di sini penentuan Friday peramalan, perhitungan rata-rata bergerak tunggal, penghitungan rata-rata bergerak ganda, perhitungan AT atau nilai konstanta, perhitungan nilai kecenderungan, dan perhitungan AT, FT tambah M atau proses. Itu adalah gambar DFD level 1. Di sini sudah ada perancangan database atau struktur tabel. Struktur tabel ini merupakan tabel atau tempat menyimpan data digunakan untuk keperluan sistem yang akan dibangun. Berikut adalah struktur dari tabel-tabel yang akan digunakan. Desain tabel pada sistem prediksi penjualan sepatu start adalah sebagai berikut. Tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data user, baik itu user sebagai admin atau seperti pada tabel berikut. Di sini sudah ada nama file, ID user, username, password, level, TV, int, pasar, int.
like 11, 10, 20, 11 dan primary key. Tabel penjualannya yaitu nama file, ID penjualan, ID sepatu, ID periode, tahun, dan total. Dan tabel sepatunya di sini sudah ada ID sepatu, merek sepatu dan harganya. Di sini tabel prediksi, di sini sudah ada nama file, ID forecasting, ID sepatu dan bulan. Bulan, tahun, orde dan hasil forecasting. Di sini ERD, Entity Relation Diagram. Berikut adalah gambar dari ERD pada sistem prediksi penjualan sepatu pada gambar di bawah ini. Di sini sudah ada ID usernya, ID user, username, password. Di sini sudah ada penjualan, ID sepatu, ID periode, ID tahun, ID total. Di sini sudah ada sepatunya, ID sepatu, ID merek, ID harga, dan forecasting. ID forecasting, ID sepatu, bulan, tahun, dan orde. Perancangan antarmuka. Sistem prediksi penjualan sepatu ini adalah sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman. Antarmuka. Sistem merupakan bagian dari sistem menghubungkan user dengan sistem untuk melakukan input data berupa data penjualan per bulan dan periode. Proses peramalan serta pelaporan pada sistem peramalan ini terdapat beberapa halaman antara lain. Di sini ada halaman login. Halaman login ada di dalamnya ada username, password dan login. Ada halaman home. Halaman home ini yaitu merupakan halaman awal sistem dijalankan dan sebelum proses login dilakukan, sedangkan pada gambar 4.8 merupakan halaman awal setelah proses login dilakukan. Di sini di dalam halaman awal ini sudah ada beranda, data sepatu, data penjualan, prokes, laporan, data user, dan logout. Halaman data sepatu. Di dalam halaman data sepatu ini sudah ada tambah, nomor sepatu, ID sepatu, merek sepatu, harga, dan aksi. Halaman data penjualan. Di halaman data penjualan ini sudah ada tambah, nomor, ID sepatu, periode, tahun, total, dan aksi. Halaman proyek ke sini sudah ada di sini brand ID, orde, tahun sampai tahun, periode tahun, jumlah, SMA, DMA, AT, BT atau FT, hasil prediksi. Halaman laporan. Halaman laporan ini sudah ada nomor, ID sepatu, merek sepatu, periode, tahun, orde, dan jumlah. Di halaman data user ini sudah ada nomor, ID user, username, password, level, aksi, dan tambah. Untuk proses pengujian aplikasi sistem, maka dilakukan proses pengujian dari sistem dengan cara sebagai berikut. Pengumpulan data jumlah penjualan sepatu berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya, yang nantinya sebagai bahan untuk perhitungan dengan menggunakan metode double moving average di dalam sistem. Yang kedua, dalam melakukan pengujian, data yang digunakan untuk pengujian sistem adalah data jumlah penjualan sepatu periode tahun 2018-2019 sampai 2020-2021. Yang ketiga, hasil perhitungan akan digunakan untuk menghitung atau dalam kurung error atau kesalahan mengepulasi hasil peramalan, yaitu dengan metode MAPE. Untuk mengepulasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut, min, absolut, definition atau mat, mengukur ketepatan ramalan dengan rata-rata kesalahan dugaan dalam kurung nilai absolut masing-masing kesalahan. Yang keempat, diharapkan sistem yang dibuat dapat menghasilkan sistem prediksi, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak pemilik toko start, serta mengetahui jumlah penjualan untuk periode selanjutnya. Baiklah, itulah bab 4 yang sudah saya jelaskan, bab 4 saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.